Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai OOP, Oriented Object Programming. Konsep pemrograman menggunakan OOP ini sangat populer. Untuk saat ini hampir semua program sudah menggunakan OOP, termasuk ketika kita menggunakan framework, misalkan CodeIgniter atau Laravel, ya, framework tersebut sudah membangun programnya menggunakan Oriented Object Programming. Oke, setelah kita tahu tujuan kita ya, bahwasannya OOP ini adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang penting untuk dipelajari karena banyak program yang sudah dibangun, yang misalkan framework sudah dibangun menggunakan Oriented Object Programming. Lalu apa sebutan untuk pemrograman yang kita pelajari sebelumnya? Ya, jadi program yang kita pelajari sebelumnya itu namanya pemrograman terstruktur, ya, atau konsep modular dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian belum pernah belajar program, saya tidak sarankan untuk langsung belajar OOP ini. Pelajari dulu pemrograman terstrukturnya. Oke? Pada OOP ini kita memandang kode program itu sebagai objek gitu, sebagai benda atau sebagai mesin. Oke, sekarang kita sudah paham bahwasannya di dalam konsep OOP ini kita bisa memandang kode program ini sebagai bentuk benda atau objek atau sebuah mesin. Oke, setelah kita paham ya mengenai apa itu OOP, ya, kita masuk di materi yang pertama, yaitu kelas dan objek. Oke, untuk memahami perbedaan antara kelas dan objek ini, kita ambil contoh objeknya adalah sebuah mobil ya, sebuah mobil. Objek adalah sebuah mobil. Lalu mana yang dikatakan kelas? Kelas, ya, kita misalkan kelas itu adalah komponen-komponen yang membentuk mobil tersebut. Apakah bannya, apakah baut, apakah baterai, tempat duduk, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ambil perspektif yang sebenarnya, kelas. Ya, kalau tadi kelas, kalau kita misalkan adalah komponen penyusun mobil, ya, di dalam sudut pandang aslinya, di dalam sudut pandang program, kelas itu adalah tempat kita meletakkan kode programnya, ya, tempat kita meletakkan kode programnya. Lalu siapa yang dimaksud dengan objek di sini? Objek di sini. Jadi kalau kita melihat sebuah mobil, tentunya kita katakan itu adalah sebuah mobil, bukan kumpulan komponen. Ya. Jadi begitu juga dengan objek pada pemrograman, ya, di mana pengguna sudah tidak lagi ingin tahu apa yang ada di dalam kode program itu. Ya, pengguna hanya melihat objeknya saja. Ya, seperti mobil, pengguna hanya melihat bahwasannya itu mobil, ya, bisa dimajukan, dimundurkan, dan lain sebagainya. Oke, saya ulangi ya mengenai objek ya. Kalau tadi kelas sudah, sekarang objek. Objek adalah bentuk luar atau antarmuka dari sebuah kelas, ya, bentuk yang terpandang oleh manusia, oleh penggunanya, ya, bukan lagi dipandang sebagai komponen, tapi dipandang sebagai objek. Oke, ini contoh sebuah kelas, ya. Kelas adalah komponen penyusun dari sebuah objek, ya. Seperti biasa kita harus buka dulu PHP-nya, ya. Kode ini disimpan di dalam file bernama mobil.php. Kita beri nama kelasnya adalah kelas mobil, ya.
Ini biasanya nih, kebiasaan nama kelas itu huruf besar, itu kebiasaannya. Jadi untuk membuat sebuah kelas itu cukup membuat kata kunci kelas, kemudian namanya, kemudian buka tutup kurung kurawal, jadilah sebuah kelas. Disimpan dengan nama yang sama, ya, nama yang sama, mobil. Di dalam sebuah kelas ada dua buah sebutan yang harus kamu tahu, ya. Di dalam sebuah kelas ada dua istilah. Yang pertama itu adalah properti, ya, properti. Yang kedua adalah method, ya. Ingatkan lagi, yang pertama adalah properti, yang kedua adalah method, ya. Yang mana yang disebut properti? Yang disebut properti adalah par dolar gas, ini adalah properti. Kemudian yang disebut method adalah ini, function, maju. Oke, jadi saya balik lagi ke belakang. Kenapa kalian harus belajar pemrograman terstruktur dulu, ya? Jadi kalau kalian udah pernah belajar pemrograman terstruktur, pastilah kalian sudah mengenal yang namanya fungsi, ya. Fungsi di pemrograman terstruktur berubah nama jadi metode, ya. Jadi gampang sekali mempelajarinya. Jadi dia hanya berubah nama jadi metode. Kemudian atribut, properti. Properti ini kalau di pemrograman terstruktur, ya adalah variabel global. Jadi ya, variabel yang mungkin digunakan di setiap metode. Oke, balik lagi kita ke konsep OOP, ya. Kita pandang kode program ini sebagai sebuah objek, ya. Kita pandang sebagai sebuah objek lagi, ya. Siapa properti dan siapa metode? Properti adalah, ya, sebuah kata sifat, sedangkan metode adalah sebuah kata kerja, ya. Properti biasanya mengacu kepada nilai, ya, sedangkan metode biasanya mengacu pada sebuah pekerjaan. Jadi kalau tadi objeknya mobil, bisa aja propertinya adalah warnanya, ya, warna. Jadi kita bisa memasukkan nilai ke dalam kelas ini, ya. Kita pandang tadi kan sebagai mesin, kita bisa masukkan nilai ke dalam mesin ini melalui properti, warnanya apa dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada yang namanya metode, ya. Metode tadi saya katakan adalah sebuah kata kerja, ya. Sebuah mesin atau sebuah objek tentunya kita ingin dia melakukan pekerjaan, ya. Jadi di sini contohnya metodenya adalah maju. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah bahas mengenai kelas, yaitu komponen penyusun dari sebuah objek. Ya, kita lanjut objek. Ketika kita ingin menciptakan objek, ya, kita harus melakukan include dulu file kelasnya apabila terpisah. Nah, ini saya include dulu mobil.php nya ke dalam file objek underscore mobil.php. Include dulu. Kemudian bagaimana menciptakan objek mobilnya? Ya, kita bagaimana menciptakan objek mobilnya, yaitu dengan menggunakan kata kunci new, ya. New, nama kelasnya mobil, kelasnya huruf besar, awalnya harus huruf besar, ya. New mobil, buka tutup kurung, kemudian masukkan ke dalam variabel. Maka variabel mobil kecil ini akan menjadi variabel dengan jenis objek, ya. Sekali lagi, ya. Jadi apabila filenya terpisah, ya biasanya kalau kita mengusung konsep OOP ini, ya, dimana pengguna tidak peduli lagi isi kelasnya dan dia hanya menggunakan,
Jadi dia hanya mengincludekan, salah satu caranya mengincludekan file kelasnya tadi, lalu menciptakan objek dengan nama sesuka hatinya, kemudian jadilah objek itu. Ya, objek itu hanya memiliki antarmukanya saja. Ya, objek itu jadi benda yang cuma bisa diakses melalui antarmukanya saja. Nanti kita jelaskan itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah jadi objeknya, maka objek itu hanya menampilkan antarmukanya saja. Di mana antarmukanya adalah properti atau metode. Nah, itulah antarmukanya. Jadi kalau pengguna ya bukan teknisi, ya bukan mekanik gitu ya, memandang mobil ya antarmukanya saja, setir, gas, rem. Nah, itu antarmukanya untuk mengendalikan mobilnya gitu ya. Nah, jadi untuk mengendalikan objek di dalam program ini hanya dua caranya, yaitu dari propertinya atau dari metodenya. Mana yang dikatakan properti tadi adalah gas ya. Jadi objeknya $mobil kurang lebih besar, kemudian nama propertinya sama dengan isinya. Nah, tadi kan properti itu berkaitan dengan pemberian nilai, berkaitan dengan kata sifat ya. Kemudian ada lagi ya, ini adalah metode ya, mobil panah maju ya, maka mobilnya akan maju. Gasnya pol, kemudian disuruh maju ya, maka mobil itu akan jadi kencang. Oke, ini hasilnya ya. Karena di gas penuh, maka mobil melaju kencang ya. Jadi ada pengendalian melalui antarmuka tadi ya. Objeknya adalah mobil ya, dengan M kecil, $mobil, itulah objeknya ya. Mobil M nya besar, itu adalah kelasnya ya. Jadi antarmukanya adalah properti maupun metode. Itulah antarmuka antara kelas dengan objek. Oke, kesimpulannya adalah kelas adalah komponen penyusun objek ya. Semua komponen, semua kode program penyusun objek itulah kelas. Sementara objek adalah sebuah bentuk benda ya, sebuah bentuk yang di situ hanya tersedia antarmuka untuk mengendalikan kelas tadi ya, untuk mengendalikan komponennya. Jadi objek itu hanya antarmuka yang dipakai pengguna untuk mengendalikan perintah-perintah yang ada di kelasnya. Baik, kita tarik kesimpulan mengenai OOP ya, mengenai OOP. Kenapa OOP ini menjadi populer, menjadi diminati ya? Karena ternyata berpikir kode program itu sebagai objek itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam hal kita berpikir. Kemudian di dalam konsep OOP ini ternyata ya, orang yang ingin menggunakan kode program orang lain misalkan ya, pihak ketiga ya, misalkan framework itu ya, itu kan punya orang lain itu ya. Dengan adanya OOP ini ya, orang boleh mengetahui isi dalam kelasnya, tapi boleh juga nggak ingin mengetahui isi dalam kelasnya, bisa juga karena adanya OOP ini ya. Dia tidak mempelajari isi dalam kelasnya, dia hanya menggunakannya. Nah, dengan adanya OOP ini terjadilah hal demikian ya, sehingga mudahlah dalam pengembangan program. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan, silahkan diluruskan di kolom komentar.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.